Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena di siang hari ini Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk hidup. Dan kita bersyukur kepada Allah karena hidupnya kita di siang hari ini diberikan taufik untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para sahabat pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Dan kemudian yang ketiga, khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan jamaah sekalian agar kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal takwa itulah yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Topik khutbah kita pada siang hari ini yaitu adalah carilah yang halal dan tinggalkan yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian mengambil, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara-cara yang batil. Illa antakuna tijaratan antaradin minkum. Melainkan kalian ambil, kalian dapatkan harta tersebut dengan cara-cara yang diridhoi atau saling ridho. Pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil dari ayat ini yaitu adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang beriman. Dan bukti keimanan kita kepada Allah itu tidak hanya ditunjukkan dengan kita melakukan ibadah sholat, kita melakukan ibadah puasa, haji, umroh, dan amaliyah-amaliyah lainnya. Tapi di antara indikator ataupun tanda orang yang beriman, Allah sebutkan dia punya kebiasaan yaitu adalah la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Orang-orang yang beriman itu dia tidak suka mendapatkan harta dengan cara yang Allah tidak ridhoi. Dan harta yang haram itu ada dua sebab. Yang pertama, haram karena zatnya yang terlarang. Misalkan benda-benda yang najis, benda-benda yang secara zat memang terlarang. Dan ada harta itu menjadi haram karena cara kita mendapatkannya. Mungkin dengan cara menipu, mungkin dengan cara menggelapkan, mungkin dengan cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Maka kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, berusahalah untuk membawa pulang harta yang benar-benar kita bisa pastikan harta itu halal. Cara kita mendapatkannya, cara kita memilikinya itu halal, dan itu yang kita berikan kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Karena cara dan bukti kita cinta kepada keluarga salah satunya adalah hanya memberikan harta yang halal untuk mereka yang ada di rumah. Kemudian pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Carilah harta itu dengan wasilah, dengan jalan yang halal.
Kalau misalkan ada yang berkomentar atau berpandangan bahwa kita hidup di 2025 di mana nyari yang haram itu susah, apalagi mencari yang halal tentu lebih susah. Mohon maaf, ini adalah bentuk suuzon, bentuk sikap atau adab yang kurang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah ketika memberikan perintah makanlah yang halal, carilah yang halal, itu artinya Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya. Kalaulah Allah berikan perintah untuk cari yang halal, tapi Allah mengkondisikan yang halal itu sedikit, ini adalah perintah yang jahat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Sehingga yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah menurunkan gengsi kita. Karena terkadang menghalalkan segala cara itu muncul karena gengsi yang terlalu tinggi, atau mungkin konten-konten media sosial yang kita saksikan setiap hari. Kalau kita bisa tekan gengsi tadi dan yang lain, insya Allah yang halal itu akan kelihatan, dan yang halal itu akan bisa diupayakan. Karena Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya. Ketika Allah sebutkan bahwa yang halal itu harus diupayakan, maka kita bisa pastikan yang halal jelas lebih banyak dari yang diharamkan. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil, Allah sebutkan bahwa dalam urusan harta dengan sesama kita, hablum minan nas, yang melibatkan harta, ada pondasi dasar yang Allah sebutkan di sini, yaitu adalah antaradin minkum. Kita bisa mendapatkan harta dengan cara yang halal, entah itu jual beli, entah itu utang piutang, entah itu nanti sewa dan yang lain. Prinsip dasarnya adalah adanya saling ridho antar pihak yang melakukan transaksi. Hanya saja yang perlu dicatat agar prinsip ini tidak bertentangan dengan poin yang pertama, yaitu adalah sesuatu yang Allah haramkan itu tidak akan pernah berubah menjadi halal, karena manusia saling ridho ketika melakukannya. Kami ulangi, sesuatu yang dinyatakan haram oleh Allah Azza wa Jalla atau oleh Rasulnya itu tidak akan bisa berubah menjadi halal meskipun para pihak yang melakukan transaksi sama-sama ridho. Ada banyak hal, misalkan mohon maaf, misalnya perbuatan zina. Kita sama-sama mengetahui bahwa itu adalah perbuatan yang tidak halal dan itu terlarang. Apakah ketika para pelaku saling ridho lantas perbuatan itu menjadi halal? Tentu jawabannya tidak. Demikian pula yang berurusan dengan harta, meskipun ada prinsip saling ridho, itu hanya berlaku pada transaksi, pada aktivitas harta yang memang dinyatakan halal oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, itulah 3 poin penting yang kita bisa ambil dari surat An-Nisa ayat 29, yaitu adalah yang pertama tadi larangan makan yang haram, yang kedua perintah untuk cari yang halal, dan yang ketiga yang haram itu tidak akan berubah menjadi halal hanya gara-gara kita saling ridho. Dan kenapa pembahasan halal haram terkait harta itu menjadi penting? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari itu sudah memberikan peringatan, mewanti-wanti, layatianna ala nasi zamanun, kalian akan ketemu masa, akan tiba di satu zaman, la yubalil mar'u bima akhadzal mal, di mana orang di zaman itu tidak peduli, orang-orang apatis dengan halal haram. Dia nggak tahu lagi hartanya didapat dari yang halal atau didapat dari yang haram. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita dijadikan sebagai hamba pribadi yang masih peduli dengan halal haram. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu ala habibinal mustafa, amma ba'd, fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuna ilal jannah min qawlin aw amalin Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilan nar min qawlin aw amalin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar aqimus shalah.